Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049 dari semester 5 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dengan MK Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Uza Sukmana SPD, MPD. Berikut penjelasannya. Seperti dalam dunia pendidikan, kita melihat bahwa pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralisasi atau sentralisism. Hal ini mengimplikasikan pada kewenangan mutlak pemerintah pusat dalam pengelolaan berbagai aspek pendidikan, antara lain berupa sistem pendidikan, kurikulum, sumber daya manusia, pengadaan media dan sumber belajar, hingga anggaran pendidikan. Alhasil, pemerintah daerah dan institusi pendidikan tidak memiliki ruang untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan pendidikan lingkungannya masing-masing. Dalam berbagai dampak positif yang diberlakukannya otonomi daerah dalam hal pendidikan ini, berbagai dampak positif ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan pendidikan nasional baik dalam hal kuantitatif maupun kualitatif. Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang pendidikan antara lain adalah kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal dan lebih peka terhadap kebutuhan lokal. Nah, selanjutnya juga ada dampak negatif dari otonomi daerah. Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian sesama. Yang pertama ada lokalisasi SDM, yang kedua ada ketidaksiapan daerah, yang ketiga berorientasi nilai dan kelulusan, yang keempat hilangnya narasi besar pendidikan. Selanjutnya, sekolah-sekolah yang telah memiliki fasilitas yang memadai dan prestasi yang baik dalam membuka kelas internasional dan menjadi rintisan sekolah berstandar internasional dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak sekolah negeri yang berupaya untuk menjadi sekolah berstandar internasional dengan berlebih dahulu menjadi rintisan sekolah berstandar nasional. Dengan adanya fenomena sekolah berstandar internasional tersebut menjadi keprihatinan banyak pihak, karena banyak sekolah yang menjadi RSBI lebih memperhatikan aspek formalitas seperti ruangan yang eksklusif, guru yang bisa berbahasa Inggris, dan biaya yang lebih tinggi. Sementara aspek substansinya seperti kehilangan arah, sehingga muncul pertanyaan mendasar, sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan sekolah bertaraf internasional. Baik, selanjutnya di sini juga ada pemerataan akses dan sumber daya. Perlu ada pemikiran dan upaya serius untuk membantu daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang kurang memadai. Pemerataan sumber daya dapat dilakukan dengan menyiapkan generasi muda di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Di samping itu, perlu juga dibuka peluang untuk mendatangkan sumber daya dari daerah lain guna membantu percepatan pembangunan pendidikan di daerah-daerah yang sumber dayanya relatif memadai. Hal terakhir ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan keterbukaan pemerintah daerah demi pembangunan pendidikan di Indonesia ini. Nah, berbagai persoalan dan pemikiran di atas menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia sedang mengalami dinamika yang luar biasa besar. Dinamika ini terjadi karena sebagai negara Indonesia sedang dalam proses transisi panjang menjadi negara demokrasi. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari proses transisi tersebut, sehingga tidak mengherankan apabila banyak dijumpai kejanggalan atau anomal dan ketidakpuasan atas apa yang sedang terjadi.
Selanjutnya, kunci keberhasilan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karenanya, lembaga-lembaga pendidikan harus benar-benar disiapkan menjadi lembaga-lembaga yang berorientasi pada pengembangan kualitas-kualitas pribadi siswa. Tidak hanya mengembangkan intelektualitas dan terpaku pada formalitas. Untuk itu, Mohtar Bukhari pernah mengemukakan bahwa dunia pendidikan kita tidak sekedar memerlukan reformasi seperti yang terjadi di bidang politik dan ekonomi, tetapi ia memerlukan transformasi guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Oleh karenanya, lanjut Bukhari, guru harus dilepas dari beban politik dan kepentingan sepihak birokrasi. Guru harus diberikan keleluasaan untuk mendidik karakter siswa. Cukup sekian penjelasan saya tentang ekonomi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.